Membisu. Bisu kesakit. Dah. Yang Selamat datang kami ucapkan tuan dan puan hadirin jemputan. Menurut adat resam Islamiyah, semoga acara menjadi berkah. Kita awali dengan doa mengharap ridho Allah. Senyum yang dibingkai manis, ada luka yang pandai menyamar jadi tawa. Tak semua hangat adalah kasih. Hari ini kita berkumpul di sini dalam kegiatan festival Pustaka Datuk Pesisir. Bismillahirrahmanirrahim. Festival Pustaka Datuk Pesisir tahun 2025 bersempena memperingati bulan bahasa dan Sumpah Pemuda. Kami nyatakan dimulai. Sia Sri Ramura Kota Istana, masyarakatnya ramah lagi bermartabat. Dan itu kasih uang kamu merayu
juga sedang itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulan terbuang. Sebagaimana kita ketahui dan sudah tercatat dalam sejarah nasional bahwa setiap hari ini pada tanggal 28 Oktober para teman-teman hadirin dan para juri yang saya hormati, pertama-tama yuk mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan untuk berikan anak pintar dan juga anak saleh dan juga masuk surga dan Allah dan suka juga baca Al-Quran dan sekolah dan masuk surga. Guru pidato saya berjudul memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan cikal bakal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Pada tanggal itu, para pemuda Indonesia bersumpah untuk bersatu dan berjuang demi kemerdekaan bangsa. Untuk mengucapkan janji suci, mereka berjanji akan bersatu demi satu nusa, satu bangsa dan satu bangsa, yaitu Indonesia. Hadirin yang saya hormati, tepat pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah jiwa bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Seiring malam dengan mereka, burung bubur serta merpati. Seiring salam berserta sembah, satu salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kewajiban bagi setiap orang. Tanpa ilmu, kita akan sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tanpa ilmu, kita akan kesulitan pemuda. Pada tanggal tersebut mempunyai arti terpenting dalam sejarah bangsa, karena generasi muda mengadakan kongres tua di Jakarta mengikrarkan sumpah bertanah air satu tanah air Indonesia. Kami putra awal bismillah membuka bicara. Sekampung sirih tarikan namo ditarikan sebagai lambang sambutan kepada seluruh hadirin bersama. Salam dan sapa kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri yang teman-teman. Kabar hari ini. Siap untuk ikut lomba hari ini? Sebelum kita lomba, Kak Rida mau mendongeng dulu. Siapa yang mau dongeng? lagi kita tulanang. Itu Pak Petani beli perangkap tikus. Aku sedih, nanti aku ditangkap. Itu bukan urusan aku, itu urusan kamu. Dapat ikan awana. Salam sampai saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Sungguh pahit rasanya kopi, agar nikmat celupkan hati. Bangun tidur hauslah pagi, agar semangat jalani hari. Bunga mawar warnanya indah, tumbuh subur merah mereka. Mari kita beribadah agar hidup menjadi berkah. Di dalam pinggan, jempol
dimakan. Memang pemakan orang Melayu. Buah berbulu nama rambutan. Soalan mudah itu pun tak tahu. Anak melangkah kaki pergi berjalan. Berjalan dilarang di hari senjom. Kalau si abang tinggi pengetahuan, apa bahan pewangi kono kemojo? Ha, ambil tu jawab si abang. Ai mak, jawab ni hak. Kalau si adik hendak menghalau, kalau si ayang sampai pergi, daunnya pandang berwarna hijau. Diolah daun si pandan wangi. Ha, apa lagi yang nak adik tanya? Tanyalah cepat. Mendayung sampan ke kota kasar. Sampai di kasar sampannya rusak. Kalau si abang sanggup menjawab, apa nama asli Sungai Siak? Maka menyebut abang dek. Minum kopi selagi panas, walaupun pahit enak dirasa. Kami persembahkan pantun berbalas. Sempurna perayaan bulan bahasa. Pohon mangga bunganya lebat, tempat berkumpul serangga lebah. Saya anak Indonesia hebat, bangun pagi taat ibadah. Pohon mangga batangnya kuat, tahan bercabang sangat indah. Aku anak Indonesia hebat, giat olahraga gizi seimbang. Di antara semak belukar, ada ulas serta mangsanya. Jika rajin kamu belajar, pasti pintar dan bijaksana. Pisau di dapur harus diasah, supaya daging dapat dicacah. Belajar tanpa mengenal lelah, niscaya nanti dapat faedah. Diri, tinggal sebentar di Kuantan Singing. Mak, iyo tu Kuantan Singing Indra Giri. Iyalah, aku ulang lagi Jalan-jalan ke Indragiri, singgah sebentar di Kuantan Singing. Wahai sahabat bijak berbudi, buat apa pendidikan di negeri ini? Engkau dengar dulu balasan aku, baru kau tahu. Jawablah. Ke Indragiri, Tuan memegang jalan. Jangan lupa membawa bekal pendidikan untuk anak bangsa, menuju pemuda yang berakal. Pohon jambu tumbang untuk disambar petir hari Jumat. Salat tepat waktu, tanda patuh, hati tenang hidup penuh rahmat. Bu Irma dua kue putu, duanya keliling di desa Widuri. Utamakan salat 5 waktu, walau sibuk di salah hari. Bunga layu jatuh ke tanah, putih tumbuh indah mekar. Jika kamu rajin makan sayur dan juga buah, tubuh kuat dan juga bugar. Pergi ke dapur mengambil kuah, paman berkunjung memberi kawan. Makanlah sayur dan juga buah, kekebalan tubuh menjadi kuat. Kata melompat bagai akrobat. Jangan lupa untuk berolahraga agar badan sehat dan tubuh kuat. Iya, tapi kalau olahraga itu badan sehat, Iyalah, tak mungkin tak sehat. oh, kalau macam tu, aku ada pantun nih. Hah, pantun apa tu? Dengar buah kedondong, buah mentimun, biji nangko dikulum-kulum, jangan bengong jam lamun. Ayo olahraga sambil senyum. Nah, Indonesia kuat dan pintar, kita bangsa di masa depan. Solat subuh sebelum fajar, setelah solat bunga disiram. Siapa yang malas belajar, maka masa depannya akan suram. Anak Melayu membuat tiko, tiko dibuat dari lapatan. Jangan kalian malas belajar, akan merugi di masa depan. Pergi ke taman menanam kelapa, tunggu subur daunnya lebat. Tanggal 28 Oktober, tercipta hari apa itu pas yang hebat? Itu pun kau tak tahu. Keliling siap naik sepeda, bendera merah putih berkibar cepat. Itulah hari Sumpah Pemuda, tanda persatuan pemuda kuat. Betul tak jawab?
Duduk di restoran sahur dan lebat sambil memesan es dan roti. Tujuh kebiasaan anak hebat, itu prinsip Pak Abdul Mukti. Prinsip Pak Abdul Mukti benar. Iya. Ini kau jawab dulu pantun aku nanti Ya. Punya ayah pejabat tani, setiap pagi membawa rumah. Saya mau bertanya lagi nih, apa kebiasaan pertama? Oh, mana yang kebiasaan yang pertama? Jalan-jalan ke Pekanbaru, membeli buku dan buah. Ya, kalau kita suka membantu, pahala akan selalu mengalir. Aku nak juga pahala yang banyak. Sekarang Dono balasin pantun dari saya. Yo, cepatlah balas. Pergi ke sungai membawa sepeda. Sepeda disandarkan di pohon bambu. Aku akan suka membantu sesama agar pahala selalu datang padaku. Penghias kata bagai bersulam ucapan siap pusaka terucap serta Sia Sri Indrapura kota berada dengan bismillah ungkapan diucap, bahasa ditata. Adik-adik, perkenalkan nama saya Februari dari kelas 3B. Saya akan menceritakan bahwa rahasia kaki itik. Pada suatu hari, di sebuah hutan tropis Kalimantan, saat musim hujan telah berlalu, udara yang panas pun mulai menerpa, dan daun-daun pun mulai mengering. Oh, panasnya, panasnya. Cuaca yang sangat tidak menyenangkan. Tentu saja, kalau renang sangat mengasyikkan. Dia rajin mengambil makanannya di hutan. Tiba-tiba dibuat seekor tikus dari kota. Dia lama di kota. Mananya tikus kota? Kata tikus kota, hei teman, apakah kamu mau ke kota? Saya ada makanan yang banyak, kayak kue, keju, dan lain-lain. Hah? Keju? Saya nggak pernah makan keju. Lalu pun dia melihat kendi air di bawahnya. Dia mencoba melihat di dalam kendi. Ya, dia bisa melihat air di dalam kendi itu. Sayangnya, leher kendi itu terlalu sempit. Lalu, dia mencoba untuk mendorong kendi itu ke bawah supaya air mengalir. Sayangnya, kendi itu terlalu berat. Dan semua hewan takut kepadanya. Mereka mengira Gogo selalu lapar dan ganas. Di sisi lain, ada hewan aku akan berbicara tentang anak batak yang nakal.
Di sebuah kolam tinggallah seekor anak katak dan ibunya. Anak katak itu sangat nakal. Ia berbeda dengan anak-anak katak lainnya yang nurut sama orang tua masing-masing. Anak katak itu sehari-harinya bermain-main saja. Setiap kali katak berbicara, Yang baik hati, gemerci air yang jernih mengalir dengan tenang di sungai hutan suana. Pagi itu sayup-sayup terdengar suara dengkuran. Dengkuran itu berasal dari buaya yang sedang beristirahat di tepi sungai. Para buaya itu berbadan besar dan terlihat menakutkan. Adalah legenda Maling Kundang. Alkisah di pesisir pantai hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya yang bernama Maling Kundang. Sejak suaminya meninggal, ibu Maling bekerja keras untuk berjualan ikan di pasar. Tentu doakan Maling agar bisa sukses nantinya. Akan ibu doakan setiap hari. Hati-hati ya nak. Oke, saya bacakan ya. Dongeng saya kali ini berjudul Timun Mas. Di suatu desa dekat hutan, hiduplah sepasang kekasih tua yang telah lama menginginkan kehadiran anak, yaitu Bersama sahabatku. Kemudian serigala memberitahu sahabatnya Musang. Tetapi Musang berkata, juga mudah mendapatkan emas. Yuk kita tengok. Pergilah mereka melihat rumah tersebut. Melihat rumah yang ditemukan serigala lebih bagus. Karena sedang lapar, mereka tak bisa ngangkut emas. Setelah kenyang, Purba kembali ke hutan. Dia melihat Indra masih menunggu. Kamu mau nggak bisa terbang dan kuat seperti dewa? Kalau menerjang seperti itu, kamu akan ketahuan oleh sang dewa dan kamu pasti dimarahi. Jadi, bagaimana kancil? Pernah tak melihat hutan yang indah ini? Pohon dan bunga tumbuh subur, udara bersih, burung berkicau dan semua hewan hidup dengan tenang. Salah satunya adalah Sam, si kura-kura, dan sahabat baiknya Johnny, si monyet. Ikan, sayur, maka termasyurlah Pak Belalang si peramal handal. Suatu hari, sang raja kehilangan 7 biji peti yang berisi intan, emas, dan permata. Komedi tunggal ini dia kita sendiri. Terus untuk dasarnya itu ada one liner, ada premise dan punchline. Kenapa nggak bisa tampil di depan kalian hari ini? Kecil banget, nggak kelihatan kan kayak teman yang minjem pengakus, tapi nggak balikin lenyap. Sampai maghrib, ada yang imsaknya sampai zuhur. Itu puasa ala-ala anak SD kelas 1, kelas 2. Awan di kota dulu, hadirin yang tampan dan rupawan, tepuk tangan buat Dewan Juri. Raja bukan sembarang raja, raja imut dan berwibawa.
Aku enggak ya, maklum. Akhir bulan, kata emak saya, jajannya dikit aja dulu ya. Tunggu awal bulan, baru jajannya banyak sekali. Teriak, cepat siap, nanti terlambat. Sampainya di sekolah, barulah terduduk guru dan cakap. Anak-anak keluarkan PR. Dalam hati saya, ya Allah, PR aku lagi nih. Sekolah itu nggak adil kalau belum dikasih PR. Tapi kadang saya tuh malas banget bikin PR. Akhirnya PR saya kerjaan di sekolah. Saya berusaha berangkat pagi-pagi, rajin, pagi-pagi sudah berangkat. Padahal biar sempat ngerjain PR di sekolah. Yang sebel tuh kalau ada temen yang nyontek. Wih, suaranya semangat banget. Tapi coba jauh lagi. Apa kabar? Nah, gitu dong. Kalau semangat, gini kelas kita jadi kayak pasar malam. Rame, tinggal tunggu orang-orang lewat aja. Dan kawan-kawan yang saya sayangi, itu sayang gak sama aku? Pak Arifin, ini saya nak berbual sikit. Boleh jauh juri? Apa? Pak Was? Ya. Ini saya nak berbual tentang hal yang betul untuk anak SD. Bangun pagi. Kawan-kawan, Niku pasti pernah merasakan. Kalau nak bangkit tidur pagi tu, payah betul. Macam nak ninggalkan gebetan. Maksudnya bantal. Oh, katanya kalau bisa bikin orang ketawa tanpa bikin kumazah, itu berbakat sejati. Jadi kan kawan, timur saya hari ini adalah mematuhi peraturan sekolah. Tak bunyimu. Guru bilang, kenapa nak telat? Saya jawab, kerana ini juga ngantuk. Kan bangun pagi bareng saya. Malam ayana, malam jamaah. Duduk dengan santai. Terbang meleleh. Bila malam pasang ada sportivitasnya. Oke, siap? Siap, kita mulai kelas rendah. Lomba pidato kelas tinggi, juara 3 dengan total nilai 248 dengan nomor undian 7 Aisyah Silmi Afika kelas 5B, Humairah kelas 6C, Adrian. Iya, bawa kipas manual.